Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, senang rasanya kita jumpa di awal pekan ini untuk memulai hari-hari kita dan menjalaninya dengan penuh iman. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 25. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Mamuk kasihan haposo oku lopus matobang songonon, nada unjung depe huida halak na burjudi tadikot Tuhan, sangapo paranna gabe pangido-ido. Dalam bahasa Indonesia, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Mazmur 37 ini merupakan Mazmur Daud. Merupakan rangkaian pujian Daud kepada kebaikan Allah di dalam perjalanan kehidupannya. Daud adalah orang yang bergumul dengan Tuhan. Di dalam masa-masa mudanya sampai dia masa tua, dia adalah orang yang menjadi pilihan Tuhan yang diangkat untuk memimpin bangsa Israel. Sehingga kalau kita membaca firman ini, kita ketahuilah bahwa ketika Daud menuliskannya atau melantunkannya sebagai pujian, merupakan di saat dia sudah tua. Hal ini kelihatan dari perkataan dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Dalam perenungan Daud mengatakan, sejak dari muda sampai pada tuanya, ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi bagi orang-orang yang mengikuti Tuhan. Ada sesuatu yang menjadi kesaksian dari orang-orang yang hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Dikatakan di sini, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Orang benar artinya orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang benar itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran itu sendiri dan mengimaninya dalam kehidupan sehari-hari. Orang benar, kalau di dalam perjanjian baru, adalah orang yang menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Maka siapa yang percaya kepada Yesus, dialah yang dibenarkan itu. Daud mengatakan bahwa tidak pernah kelihatan orang benar itu menjadi ditinggalkan Tuhan. Dia selalu di dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah orang benar itu menjadi mendapat duka cita? Ya, bisa saja orang benar dihadapkan dengan berbagai persoalan-persoalan hidup. Bisa saja orang benar itu dihadapkan dengan berbagai pergumulan yang begitu berat. Namun ada sesuatu kepastian di dalam penglihatan Daud bahwa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya menjadi meminta-minta. Anak cucunya selalu dipelihara oleh Tuhan. Orang-orang yang menjadi benar itu, mulai daripada dirinya sampai kepada cucunya, adalah orang yang selalu disertai Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga dia menjadi berkecukupan. Firman ini mengingatkan ke dalam kehidupan kita. Ternyata kita ketika kita menjadi orang benar, ketika kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, bukan hanya kita saja yang beruntung, namun anak kita akan menjadi mendapat berkat dari orang tuanya yang selalu dekat dengan Allah. Dialirkan Tuhan berkat kepada anak-anaknya. Kemudian bukan hanya kepada anaknya, cucunya juga mendapat berkat dari orang yang mendekat dengan Allah. Artinya, kalau kita membahas secara ekonomi dunia ini, kita mengatakan begini. Ketika kita benar, ternyata kita menabung berkat bagi anak kita, menabung berkat bagi cucu kita, menabung berkat bagi keturunan kita.
Ketika kita hidup, kita akan diberkati oleh Tuhan, tidak akan ditinggalkan Tuhan. Anak cucu kita akan disertai oleh Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, merupakan sebuah keuntungan yang besar ketika kita selalu benar di hadapan Tuhan. Andalkan Tuhan senantiasa, tidak akan ada ruginya ketika kita hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tidak akan ada ruginya ketika kita dekat dengan Tuhan, karena kita akan disertai, anak cucu kita akan dipenuhi kebutuhannya, dibimbing Tuhan untuk menjadi meraih impian dan harapan yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketika kita menjadi dekat dengan Allah, tetap berpengharapan, lihatlah Tuhan itu bekerja senantiasa untuk memberikan kebaikan bagi kehidupan kita dan keturunan kita. Ketika kita di dalam pelayanan kita, ketika kita dalam pekerjaan kita, ketika kita di dalam rumah tangga kita, banyak pergumulan, banyak persoalan hidup, mari tetap hidup di dalam kebenaran. Biarlah kebenaran itu menjadi bergulung-gulung dalam hidupmu, karena engkau sedang menabung berkat untuk dirimu dan untuk keturunanmu. Jangan menjadi kendor untuk berbuat baik. Jangan menjadi tawar hati untuk melakukan kebenaran-kebenaran melalui kehendak Tuhan. Namun tetaplah menyala hidupmu, menyala semangatmu di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan. Karena sebagaimana Daud mengatakan, orang benar tidak akan pernah anak cucunya berkekurangan. Dia akan dicukupkan oleh Tuhan. Sebuah kesaksian hidup, ternyata orang benar itu adalah orang yang sudah menjadi biji mata Tuhan, yang diperhatikan Tuhan, disertai Tuhan di dalam segala hal. Oleh karena itu, mari hidup di dalam kebenaran, dan biarlah kita menjadi disertai dan diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami untuk tetap bertahan di dalam kebenaran. Meski banyak pembenci, meski banyak ketidakbenaran terjadi, meski banyak aniaya dan caci maki, namun Tuhan mengajak kami untuk menjadi hidup di dalam kebenaran. Karena ketika kami hidup di dalam benar, kami tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, dan anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kami untuk tetap melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa dalam setiap pekerjaan umat Tuhan yang akan dilakukan satu pekan ke depan. Biarlah tangan Tuhan menuntun, tangan Tuhan menyertai, membimbing dan memberikan yang terbaik. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau memberikan karunia-Mu kepada setiap yang meminta kepada Tuhan. Dalam Kristus Yesus, hamba berdoa. Amin. Tuhan Yesus